Halo adik-adik semua, rekaman materi ini dibuat agar kalian bisa belajar mandiri di rumah ya. Selamat datang di pertemuan kali ini, kita akan bahas anatomi sistem ginjal dan saluran kemih. Topik ini penting karena sistem ini berperan vital dalam mempertahankan keseimbangan internal tubuh, membuang sisa metabolisme, dan mengatur berbagai parameter homeostasis. Materinya mulai dari anatomi ginjal dan saluran kemih yang terdiri dari ureter, vesika urinaria, hingga uretra. Kita juga akan menyinggung beberapa korelasi klinis agar konsepnya lebih dipahami. Secara garis besar, sistem urinarius memiliki 3 fungsi utama. Pertama, fungsi ekskresi memisahkan sisa-sisa metabolisme organik dari cairan tubuh seperti urea, kreatinin. Kemudian kedua, fungsi eliminasi, yaitu benar-benar membuang sisa metabolisme itu keluar dari tubuh dalam bentuk urin. Dan yang ketiga, fungsi regulasi homeostasis. Ginjal ini akan mengatur tekanan darah, pH, kadar elektrolit, volume cairan tubuh. Untuk yang ketiga ini akan dibahas di faal ginjal. Di sini kita akan fokus pada anatominya. Yang akan kita bahas ini akan meliputi pertama anatomi ginjal, termasuk posisi, struktur, pembuluh darah dan sarafnya dan inervasinya, di mana ginjal ini berperan sebagai organ ekskresi urin. Kemudian yang kedua, kita akan bahas anatomi organ-organ yang berfungsi sebagai organ eliminasi, yaitu ureter sebagai saluran penghubung ginjal dengan vesika urinaria, kemudian vesika urinaria atau kandung kemih, dan yang terakhir uretra. Kita akan mulai dari ginjal atau REN. Fokusnya meliputi posisi ginjal di dalam tubuh, kemudian hubungan ginjal dengan organ di sekitarnya, lapisan pelindungnya, struktur internal ginjal, serta vaskularisasi dan inervasinya. Hal ini penting dalam memahami orientasi dan hubungan anatomi ginjal, terutama dalam hal tindakan medis seperti operasi atau interpretasi radiologi. Bentuk ginjal menyerupai kacang merah berukuran sangat besar yang beratnya sekitar 150 gram pada laki-laki dan 135 gram pada perempuan dewasa. Permukaan ginjal umumnya halus, meskipun pada janin ini masih tampak berlobus. REN berada di regio abdomen posterior, sehingga ini gambaran akan tampak lebih jelas apabila posterior view atau tampak posterior. Terletak lateral dari vertebrae dan berada secara retroperitoneal, yaitu di belakang lapisan peritoneum. Secara vertikal, ginjal berada setinggi vertebrae thoracalis 12, processus spinosus vertebrae thoracalis 12, hingga lumbal 3. Lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3. REN dextra terletak lebih rendah daripada REN sinistra karena terdorong oleh hepar. Posisi REN dapat kita tinjau dari 3 aspek, yaitu proyeksinya terhadap permukaan tubuh, hubungan dengan organ di sekitarnya atau sintopi, dan proteksi atau lapisan-lapisan pelindungnya. Pemahaman ini akan mempermudah kita untuk melakukan palpasi, penentuan lokasi pada pemeriksaan radiologis maupun penilaian klinis. Kita masuk pada pembahasan tentang proyeksi ginjal. Proyeksi ini kita tinjau dari tampak anterior dan tampak posterior. Dalam menentukan proyeksi REN, kita berpedoman pada bidang transpiloricum.
yaitu bidang yang ada di tengah-tengah antara incisura jugularis dan simfisis pubis. Selain itu kita memakai hilus renalis di sini, yang terletak di sisi medial ren, tempat keluar masuknya arteri, vena, nervus, dan pelvis renalis atau ureter. Jika kita melihat proyeksi ginjal dari sisi anterior, hilus renalis ini terletak sekitar 5 cm dari midline. Dan pada ren dextra, hilum atau hilus berada sedikit di bawah bidang transpyloricum. Sementara ren sinistra sedikit di atas bidang transpyloricum tersebut. Sedangkan dari sisi posterior, hilum sejajar dengan tepi bawah processus spinosus vertebrae lumbal 1. Kalau ini torakal 12, ini lumbal 1 di sini. Ini adalah hilum sinistra dan ini hilum renalis dextra. Juga sekitar 5 cm dari garis tengah. Pengetahuan ini akan membantu kita dalam interpretasi pencitraan seperti USG atau CT scan. Berikut adalah palpasi ren. Pada orang kurus, pollux inferior ren mudah dipalpasi karena lemaknya yang lebih tipis, terutama pada pendekatan posterior. Bahasan berikutnya adalah tentang relasi ren atau renal sintopi. Sintopi atau hubungan ginjal dengan organ di sekitarnya. Pada ginjal kanan, bagian superior berbatasan dengan glandula suprarenalis. 3/4 permukaan anteriornya berhadapan dengan lobus dextra-hepar yang berakibat terbentuknya impresio hepatika pada permukaan ren dextra. Sedangkan pada bagian medial, ren dextra berbatasan dengan duodenum pars descendens dan bagian inferolateral berbatasan dengan flexura colon dextra, bagian inferomedial berhubungan dengan intestinum tenue. Perhatikan area berwarna biru pada gambar yang menandakan bagian ginjal yang dibatasi oleh peritoneum karena organ-organ yang berwarna biru ini merupakan organ intraperitoneal. Berikutnya batas anterior ren sinistra. Bagian superior ren sinistra juga berbatasan dengan glandula suprarenal atau glandula adrenalin. Bagian anterolateralnya berdekatan dengan lien, gaster. Bagian tengah atau medial permukaan anterior ren sinistra berdekatan atau berhubungan dengan pankreas serta pembuluh darah lienalis. Sisi inferolateral berdekatan dengan flexura kolon sinistra. Dan inferomedialnya bersinggungan dengan ienum. Hubungan ini penting diingat terutama saat mempertimbangkan sebaran infeksi atau perencanaan pembedahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebaran infeksi atau kondisi patologis seperti metastasis akan lebih mudah terjadi antar organ-organ sekitaran yang tidak dibatasi peritoneum. Berikut 2 artikel yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Yang pertama, sebaran ke pankreas dari CA renal
Sedangkan yang kedua dari kolon, dari CA kolon ke renal. Sekarang kita beralih ke hubungan ren dengan struktur di belakangnya. Baik ren dekstra maupun sinistra, bagian superiornya bersentuhan dengan diafragma dan ligamentum arcuata. Ligamentum arcuata medialis dari diafragma dan ligamentum arcuata lateralis pada diafragma. Kemudian semakin ke bawah secara medial, ren berbatasan dengan otot psoas mayor. Kemudian di sisi posterior bagian tengah berbatasan dengan musculus quadratus lumborum dan di lateralnya berbatasan dengan tendon aponeurosis dari musculus transversus abdominis. Selain otot, area posterior ren juga dilintasi pembuluh darah dan saraf penting, di mana saraf-saraf tersebut juga ikut menginervasi ren dan saluran kemih. Contohnya adalah arteri vena nervus subcostalis, kemudian nervus iliohypogastrica dan nervus ilioinguinalis. Berikut gambaran cavum abdominopelvis setelah semua organ viscera diangkat untuk memperlihatkan posisi otot-otot dan saraf yang terletak di belakang ren. Di sini tampak musculus quadratus lumborum, nervus subcostalis, nervus iliohypogastrica, nervus ilioinguinalis, musculus psoas mayor, musculus iliacus. Berikut adalah gambaran semua organ retroperitoneal setelah organ intraperitoneal diangkat. Tampak anterior. Nampak di sini vesika urinaria yang berada subperitoneal. Bahasan berikutnya adalah tentang proteksi atau pelindung ren. Terdapat beberapa lapisan pelindung ren. Pertama, peritoneum parietalis yang memisahkan ren dari cavum peritonei. Kemudian kedua, organ-organ di sekitar ren, tadi yang tentang sintopi, yang ikut memberikan dukungan mekanis. Kemudian yang terakhir, jaringan ikat penunjang yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membungkus ren. Ini adalah potongan transversal setinggi ren yang menunjukkan 4 lapisan jaringan ikat penunjang ren. Lapisan terdalam adalah kapsula renalis berupa serabut kolagen yang membungkus langsung parenkim ginjal. Di luarnya terdapat corpus adiposum perirenalis yang berfungsi sebagai bantalan pelindung. Lapisan berikutnya adalah fascia renalis yang terdiri dari lamina anterior dan lamina posterior. Jadi yang berupa garis hitam tebal ini. Kedua lamina ini membantu memancangkan ren ke struktur di sekitarnya. Dan bagian yang paling luar adalah corpus adiposum pararenalis yang berada di posterior fascia renalis, lamina posterior sebagai bantalan tambahan. Kita juga dapat melihat garis putus-putus di sini. Garis putus-putus ini menunjukkan posisi peritoneum terhadap ren. Hal ini membuktikan bahwa ren posisinya retroperitoneal.
Di sini juga kita dapat melihat perjalanan lamina anterior dan posterior fascia renalis, lamina anterior dan lamina posterior fascia renalis ke arah medial dan ke arah lateral. Kita bisa melihat di sini ke arah medial, keduanya membentuk jaringan ikat padat yang membungkus pembuluh darah besar dan korpus vertebrae, sehingga tidak memungkinkan penyebaran kondisi patologis secara kontralateral. Kita juga dapat melihat perjalanan kedua lamina tersebut ke arah lateral. Ke arah lateral, kedua lamina ini menyatu dan ikut membentuk fascia musculus transversus abdominis. Berikut adalah keterangannya. Gambaran ini menunjukkan bahwa pada potongan anteroposterior atau koronal, lemak pararenal terletak di belakang atau dorsal dari fascia renalis, sedangkan lemak perirenal ikut membungkus atau ikut terbungkus di dalam fascia renalis. Di sini kita juga dapat melihat posisi glandula adrenalin atau glandula suprarenalis yang sama-sama terbungkus di dalam fascia renalis bersama-sama dengan REN. Kita dapat melihat di sini perjalanan fascia renalis, lamina anterior dan posterior ke superior, dan perjalanannya ke arah inferior. Ke arah superior, kedua lamina ini menyatu dan ikut membentuk fascia musculus diafragmatica. Sedangkan perjalanannya ke inferior, lamina posterior fascia renalis ikut membentuk fascia musculus iliacus. Sedangkan lamina anterior menghilang di antara jaringan lemak di cavum pelvis. Hal ini penting diketahui dalam memahami penyebaran infeksi atau abses perinefrik. Misalnya cairan patologis dari ginjal di sini akan dapat menyebar ke area tertentu tergantung posisi relatifnya terhadap fascia ini. Di sini kita bisa menduga bahwa sebaran infeksi atau abses perinefrik akan lebih mudah memasuki cavum pelvis. Sehingga pada kasus pelvic inflammatory disease, penyebabnya bukan hanya radang atau inflamasi dari organ-organ di cavum pelvis, tetapi kita juga dapat mempertimbangkan bahwa REN yang berada di cavum abdomen juga dapat menyebarkan infeksi ke cavum pelvis. Berikut kita akan mempelajari struktur REN. Sekarang kita masuk ke struktur internal dari REN. Bagian terluar berupa kapsula renalis yang membungkus parenkim ginjal yang tersusun atas korteks di bagian luar. Seluruh bagian luar ini kita sebut korteks, dan medula di bagian dalamnya. Medula terdiri dari piramida renalis yang ujungnya
berupa papilla renalis atau ductus Bellini. Ductus Bellini ini menyalurkan urin dari ductus collectivus ke kalix minor. Antara piramida, di beberapa piramida di sini kelihatan membentuk kolumna renalis atau kolumna Bertini. Kolumna renalis atau kolumna Bertini ini merupakan perpanjangan korteks ke arah medula. Jadi secara histologis strukturnya mirip dengan struktur yang ada di korteks renalis. Berikutnya beberapa kalik minor di sini membentuk kalix mayor. Di sini tampak 1, 2, 3, 4 kalik minor membentuk kalik mayor, dan beberapa kalik mayor, di sini tampak 3 kalik mayor membentuk pelvis renalis yang kemudian berlanjut ke ureter. Pada sisi medial ren, terdapat hilus renalis berupa pintu masuk menuju sinus renalis atau ruang, sinus itu adalah ruang, yang berisi perirenal fat, yang merupakan lanjutan dari bagian lemak perirenal di luar kapsula renalis. Jadi ikut masuk ke dalam sinus renalis. Fungsinya adalah memfiksasi ke pelvis renalis ini sehingga tidak mobile. Secara anatomis, ren memiliki unit fungsional berupa lobus renalis yang terdiri dari satu piramida dan korteks serta kolumna di sekitarnya. Pada gambar ini, adik-adik dapat melihat semua komponen tersebut dengan jelas, dan struktur-struktur ini akan menjadi dasar interpretasi pada pemeriksaan radiologi seperti CT urografi dan pielografi. Berikutnya adalah medullary ray. Medullary ray adalah struktur anatomi yang terdiri dari kumpulan bandel ductus collectivus di sini, mulai dari korteks renalis, ini adalah batas antara korteks renalis dan medula, mulai dari korteks renalis hingga medula renalis, yang berakhir di papilla renalis. Secara visual, dia nampak sebagai garis-garis atau striae medularis yang memanjang dari korteks menuju medula dan berakhir di papilla renalis. Sedangkan secara klinis, struktur ini dapat terlihat pada pemeriksaan urografi, misalnya untuk mendeteksi obstruksi ureter atau adanya proteinuria, dan pada arteriografi untuk melihat kemungkinan trombosis pada vena renalis. Penampakan kontras pada medullary ray diantaranya menunjukkan kondisi hidronefrosis karena bendungan pada saluran kemih. Seharusnya kontras itu hanya akan terhenti sampai ke kalix minor, tidak sampai masuk ke dalam medullary ray ini. Medullary ray injury atau MRI adalah kerusakan pada medullary ray yang dapat terjadi akibat trauma tubulus renalis. Untuk mendeteksinya, kita dapat menggunakan pemeriksaan seperti IVU atau IVP.
IVU, intravenous uregram atau pilogram, yang juga dikenal sebagai excretory urografi. Pemeriksaan ini akan membantu menilai kondisi parenkim ginjal, sistem perikalsikeal, kondisi ureter, dan kondisi vesika urinaria. Pemeriksaan molekuler memakai pewarnaan IHK di sini menunjukkan bahwa parenkim ginjal yang rusak akan mengekspresikan protein KIM1 atau KIM1, singkatan dari kidney injury molecule, yang ditunjukkan oleh warna coklat-coklat ini. Tampak di sini dia diekspresikan di sekitar tubulus proksimal, terutama di sekitar tubulus proksimal di sini. Berikut kita masuk ke vaskularisasi dan inervasi renal. Ren menerima suplai darah yang sangat besar, sekitar 25% darah yang keluar dari jantung menuju ren. Arteri renalis merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Cabang-cabang arteri renalis yang pertama adalah suprarenalis inferior menuju ke glandula suprarenal tentu saja, dan cabang-cabang yang menuju jaringan perinefrik, kapsula renalis, pelvis, dan bagian proksimal ureter. Menjelang hilus, arteri renalis terbagi menjadi divisi anterior dan posterior, yang kemudian akan terbagi berlanjut menjadi arteri segmentalis. Variasi anatomi dapat terjadi, misalnya terdapat arteri renalis accessorius yang ditemukan pada sekitar 30% populasi. Arteri renalis accessorius ini selain dipercabangkan langsung dari aorta, juga dipercabangkan kadang-kadang dari arteri kolika, arteri mesenterika superior, atau arteri iliaca communis. Perlu diingat cabang-cabang ini penting dalam konteks pembedahan ginjal karena cedera pada pembuluh darah tersebut dapat mengaruhi suplai darah ke organ atau jaringan yang divaskularisasi. Pembagian vaskularisasi ginjal mengikuti 5 segmen dari ginjal tersebut. Tampak anterior di sini adalah segmen anterior yang terbagi menjadi segmen apikal, superior, media, dan inferior. Tampak lateral, kita bisa melihat segmen anterior di sini dan segmen posterior. Tampak posterior di sini terutama didominasi oleh segmen posterior. Masing-masing segmen ini divaskularisasi oleh arteri segmentalis. Berikutnya adalah struktur yang kita kenal sebagai bloodless line of Brudel, merupakan zona longitudinal pada tepi konveks renal yang relatif avaskular. Jadi ini yang ikut membagi divisi anterior dan divisi posterior dari renal. Zona ini terletak antara suplai arteri divisi anterior dan posterior, dan secara bedah, area ini sering dipilih sebagai jalur masuk untuk mengurangi risiko perdarahan saat operasi renal.
Berikutnya adalah alur perjalanan arteri di dalam renal. Arteri segmentalis ini akan bercabang menjadi arteri lobaris, di mana arteri lobaris ini mensuplai satu lobus. Tentu saja pada satu lobus renalis ini terdapat satu piramida. Kemudian bercabang menjadi 2 atau 3 arteri interlobaris yang melewati kolumna renalis. Di sini kolumna renalis. Kemudian berlanjut membentuk arteri arcuata. Dari arteri arcuata bercabang-cabang menjadi arteri interlobularis yang berjalan menuju korteks renalis. Secara radial ke dalam korteks renalis. Beberapa mencapai permukaan sebagai arteri perforata yang memvaskularisasi kapsula renalis. Dan yang terpenting di sini, arteri interlobularis bercabang-cabang menuju glomerulus menjadi arteri aferen. Di sini kita perhatikan arteri aferen masuk ke glomerulus dan keluar sebagai arteri eferen. Berlanjut, dia membentuk plexus kapiler peritubular atau vasa recta, tergantung tipe nefronnya. Kalau nefron yang panjang sekali ya, kita sebut dengan juxtamedullary nefron. Semua aliran darah ini akan bermuara ke vena renalis menuju ke vena cava inferior. Kita lihat di sini plexus capillary peritubular. Di sana ada pertemuan antara arteriol dan venul. Darah yang sudah disaring akan kembali melalui aliran vena di sini. Letak dari peritubular capillary plexus ini ada di sekitar PCT dan DCT ya. Tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Nah, ini kita ikuti perjalanannya dari venul, kembali urutannya sama, vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobaris, vena lobaris, vena segmentalis, dan seterusnya, sampai kembali ke vena cava inferior melalui vena renalis. Ini adalah ringkasan vaskularisasi renal dari arteri renalis hingga kembali ke sirkulasi vena. Ini tadi yang berada di dalam nefron, arteriol aferen masuk ke dalam glomerulus dan keluar sebagai arteriol eferen, dan dia membentuk peritubular kapiler. Di sana dia bertemu dengan venul. Tahapan pembuluh darah ini memiliki signifikansi klinis ya. Karena misalnya ada obstruksi di arteri interlobaris yang memvaskularisasi satu lobus akan berdampak pada satu segmen atau lobus tertentu. Sedangkan gangguan di arteri renalis di sini akan mempengaruhi seluruh bagian dari renal. Berikutnya adalah orientasi anatomi renal dekstra dan sinistra. Ini dapat dilihat dari posisi struktur-struktur yang masuk melalui hilus renalis. Pelvis renalis
arteri dan vena. Pelvis renalis ini terletak paling belakang. Jadi paling posterior adalah pelvis renalis, kemudiannya di medial ini adalah arteri renalis. Di sini tampaknya dia justru anterior ya, karena dia potongannya ini terlalu distal ya, potongannya terlalu distal. Perlu diingat bahwa cabang-cabang buluh darah ini masuk dan keluar dari hilum melalui area posterior dari pelvis renalis. Cabang-cabangnya ya, yang masuk melalui bagian posterior dari pelvis renalis. Tapi bagian yang lebih proksimal, urutannya sesuai paling posterior pelvis, kemudian yang di tengah arteri renalis, dan yang paling anterior adalah vena renalis. Produksi urin di ginjal berjalan melalui mekanisme autoregulasi secara otonom yang dipengaruhi oleh hormon dan sistem saraf. Tentu saja di sini saraf otonom ya. Saraf-saraf nervus renalis masuk melalui hilum mengikuti jalur pembuluh darah bersama arteri vena hingga mencapai nefron. Sistem saraf otonom ini, terutama serabut simpatis dari ganglia mesenterika, berasal dari terutama serabut simpatis ya dari ganglia mesenterika inferior dan celiaca yang berperan mengatur aliran darah renal, termasuk juga merangsang pelepasan renin dan mengatur reabsorpsi air dan ion natrium. Kita tahu bahwa rangsangan simpatis akan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah dan akan mengurangi laju filtrasi, sedangkan rangsangan parasimpatis akan menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan laju filtrasi. Berikutnya adalah kondisi anatomi yang normal, tetapi berpotensi menyebabkan gangguan patologis yang kita sebut dengan Nutcracker syndrome atau renal vein entrapment syndrome. Hal ini terjadi ketika vena renalis sinistra, khusus untuk yang sinistra ini ya, terjepit di antara aorta abdominalis dan arteri mesenterika superior. Di sini kita lihat bahwa vena cava inferior dia terletak di sebelah kanan dari aorta abdominalis. Ini adalah posisi anatomi normal. Dengan demikian, aliran darah dari renal sinistra melalui vena renalis sinistra akan melintasi bagian depan dari aorta abdominalis, di mana di atasnya terdapat cabang arteri mesenterika superior yang berpotensi menjepit vena renalis sinistra tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan hipertensi renal sinistra karena kompresi dari vena renalis sinistra tadi, kemudian karena ada bendungan darah di renal sinistra, maka bisa berakibat hematuria. Dan satu lagi varikokel pada anak-anak, karena kondisi ini beberapa terjadi secara kongenital. Kenapa terjadi varikokel pada anak-anak? Varikokel ini adalah pelebaran pembuluh darah pada plexus pampiniformis, yaitu pembuluh darah venanya di situ yang membawa darah dari testis menuju ke vena, ya, kembali ke jantung. Hal tersebut terjadi karena dari plexus pampiniformis, darah balik tadi akan memasuki vena gonadalis, atau pada laki-laki kita sebut vena testicularis. Nah, vena testicularis tersebut
ternyata bermuara pada vena renalis sinistra. Untuk yang sisi kiri ya. Jadi vena testicularis sinistra bermuara ke vena renalis sinistra. Sedangkan vena renalis sinistra tadi berpotensi dijepit oleh arteri mesenterica superior dan aorta abdominalis. Akibatnya, kondisi jepitan tersebut akan berdampak juga pada pembuluh darah vena dari testis melalui vena gonadalis ini, vena gonadalis sinistra atau vena testicularis sinistra. Di bendungan darah di sini yang berakibat pada vasodilatasi plexus pampiniformis hingga ke testis yang menyebabkan varikokel. Gambaran ini penting diwaspadai saat menilai keluhan nyeri pinggang atau kelainan vena pada daerah genital. Hal ini juga yang menyebabkan apabila seseorang akan mendonorkan ginjalnya, maka keduanya kan harus sehat ya, kanan renal dekstra dan sinistra keduanya harus sehat. Nah, yang didonorkan terutama diutamakan yang kiri. Kalau keduanya sama-sama sehat ya. Diutamakan didonorkan yang kiri karena tentu saja untuk mencegah atau menghindari kondisi nutcracker syndrome ini apabila nanti yang didonorkan yang kanan kemudian suatu saat kita tidak tahu ternyata renal sinistranya yang satu-satunya ren tadi mengalami ini ya yang menyebabkan hipertensi renal sinistra tadi. Ini yang dihindari sehingga didonorkan yang kiri aja. Ini bagian dari struktur yang menunjukkan yang berpotensi ya, yang berpotensi terjadi nutcracker syndrome. Gambar ini membantu memvisualisasikan posisi vena renalis sinistra yang melintas di bawah arteri mesenterica, dibalik arteri mesenterica superior. Di sini arteri mesenterica superiornya kita potong. Dia berjalan di depan aorta abdominalis, sehingga rentan terjepit dan menimbulkan gejala klinis tadi yang sudah kita sebutkan. Di sini kita juga bisa melihat arteri vena gonadalis. Nah, kalau pada laki-laki ini kita sebutnya arteri vena testicularis, sedangkan ini yang vena ya, ini yang vena bermuara ke vena renalis sinistra, sedangkan yang arteri ini merupakan percabangan langsung ya, arteri gonadalis atau arteri testicularis atau arteri ovarika pada perempuan, itu merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Ini arterinya, sedangkan ini venanya. Venanya tampak bermuara ke vena renalis sinistra. Tabel berikut diambil dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2024. Tidak terlalu banyak berubah ya antara yang sisi kiri dengan sisi kanan ini. Harapannya Anda dapat menerjemahkan ya masalah kesehatan individu dan masyarakat, keluhan yang terjadi pada individu ini bisa Anda terjemahkan, bisa adik-adik terjemahkan. Ini sakitnya di mana gitu. Misalnya di sini inkontinensia ya, ngompol, tidak bisa menahan berkemih. Nah, ini terjadi pada usia berapa dan ada kondisi lain nggak yang menyertai gitu. Misalnya postpartus gitu ya, postpartum ternyata terjadi sistosel ya, ada apa namanya VU yang menonjol keluar yang menyebabkan sudut uretra ini jadi berubah. Nah, ini juga menyebabkan kontraksi
sphincter eksternal menjadi tidak maksimal, itu jadi tidak bisa menahan berkemih. Atau kejadiannya pada usia lanjut. Nah, kalau pada lansia ini kira-kira apa penyebabnya? Kita tadi sudah bahas. Karena fungsi reproduksi dan fungsi urinarius ya, sistem urinarius ini beberapa overlap ya, terutama pada laki-laki, akhirnya beberapa masalah kesehatan pada sistem ginjal dan saluran kemih dan sistem reproduksi ini menjadi satu tabel gitu. Seperti misalnya waktu buang air, waktu mixi ya, pada waktu buang air kecil kulupnya melembung. Nah, ini kan fimosis ya. Kemudian anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan ini kan merasa ada sesuatu yang tidak tuntas nih, biasanya pada ISK ya. Pada ISK kan terjadi iritasi ya, iritasi pada uretra yang menyebabkan rasa panas tadi ya, rasa panas yang berlanjut pada rasa anyang-anyangan. Biasanya ini juga berlanjut dengan gangguan pada sinyal otonom tadi itu ya, dan akhirnya kencing menjadi tidak tuntas juga. Berkemih tanpa disadari ini juga karena penuh diantaranya juga karena atonic bladder tadi misalnya ya, dan seterusnya. Jadi harapannya setelah kita tadi menyelesaikan kuliah pertama dan kuliah kedua, adik-adik bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang menjadi daftar masalah kesehatan di dalam gangguan sistem ginjal dan saluran kemih. Hematuria misalnya ya. Mana tadi ada hematuria di sini. Air seni berubah warna ya. Kalau tadi daftar keluhan, ini adalah daftar penyakit. Tentu saja kita akan fokus atau adik-adik fokus pada yang level 3 ya, sampai level 4 yang bisa menangani sendiri itu. Harapannya bisa menjawab hal-hal apa yang berkaitan dengan penyakit-penyakit di sini. Misalnya tadi kolik renal ya, atau kalau ini nanti kalau tentang glomerulonefritis ya, ini dipelajarinya di histologi ya, histologi faal. Torsiotesis ini juga saluran reproduksi ya, prostatitis dan ruptur ginjal. Tadi ada ruptur VU ya, ruptur kandung kemih ya. Di sini juga bisa dilihat daftar skill. Tadi diantaranya kita sudah bahas kemampuan rektal tuse ya, pemeriksaan colok dubur untuk pemeriksaan prostat. Kemudian kemampuan interpretasi ini, interpretasi BNO tanpa kontras dan IVP ya, dengan kontras tadi. Berikut buku referensinya. Demikian adik-adik, kita sudah membahas anatomi ginjal pada bagian 1 ini. Selanjutnya adalah bagian 2 mengenai saluran kemih. Selamat belajar.